Alhamdulillah, Kiai Haji Muslim Zuhri ingkang pemateri manasik dinten Kabupaten Pekalongan dalam pun wonten Simbang Buaran. Dan kesempatan enjing menika beliau badai nopo membawa makalah, menyampaikan makalah wudhu Hanafiyah bagi sholat dalam pesawat. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sebelum kita memulai ngawiti manasik babakan wudhu pesawat untuk wudhu Hanafi, mari kita bertakbir dulu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di talbiyah menika hukumnya sunnah, tapi makin nek pun temrika sunnah aja jenengan kata-katake maos talbiyah wong jenengan niku makin diundang dening Gusti Allah. Umpama bocah diundang wong tuane kok ora semaur niku wong tuane kados pundi? Ora bocah diundang kok cicil lho ya guys. Jadi nek diundang nggih semua. Duh Gusti labbaik Allahumma labbaik, duh Gusti dalem sampun rawuh memenuhi panggilan jenengan. Diundang kok ngono iki bocah tenan apa ora bocah iki jenengan. Jadi jenengan dipun dawuh Gusti Allah, dipun undang Gusti Allah, jenengan napa nyauri jawabi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak-bapak Ibu sedaya, buku panduan manasik di asta napa mboten? Lek di asta dibikak. Nggih. Jenengan halaman 36 nggih. Halaman 36. Nggih. Sanes doa, buku panduan manasik. Yai. Yai. Cara wudhu menurut madhab Hanafi. Ya, itu halaman berapa? Halaman 46 niki 36. Misalnya biye urung ana fotone Kaji Mansur, iki ora foto Kaji Mansur, fotone wong akeh tambah. Tur kita.
halaman 46 Bapak Ibu. Nih, cara wudu miturut madhab Hanafi utawa wau kaping kedua sholat di pesawat. Sholat di pesawat halaman pinten? Betul-betul ya. Betul. Halaman 46 Pak. Ampun ya. Sholat wudu menurut madhab Hanafi ingkang sering kita lampahi itu menika wudu miturut madhab Syafi'i. Bisa jenengan geldino niku madhab Syafi'i. Nah, Syafi'i niku jenengan kuasai rumiyin. Jadi mangke saged ngertos bedane. Nek mboten dikuasai bedane apa? Ngoten nggih. Jadi nggih nek teng mriki ya kan Imam Syafi'i niku kudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari. Niat barinya niku basuh wajah. Basuh wajah. Nawaitul wudu'a ora kena nawaitul wudubi ini ora kena. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari. Maka jenengan bedakan dengan yang Hanafi gitu ya. Bar niku masuk wajah. Nggih. Sing jenenge wajah niku, niki sami niki wajah. Wajah niku apa yang jenengan persani niku namine wajah. Jadi umpama mulai mambatus syari tukule rambut niki wajah nggih. Tukule rambut tekan mangke antara telinga kanan sampai telinga kiri. Ya kan mulane ngaten niki pakai wajah ngaten ha. Ngeten niku kenging mangke dumugi napa? Niki napa namine? Janggut mubeng niku wajah. Terus niku wajah niku, ya kan? Lah nek mriki niku senes wajah sing kenging kebuka niku wajah Bapak Ibu sekalian. Jenengan salat niku sing kenging kebuka wajah. Nyuwun sewu aku tak ngadeg wong semburi ra katok. Nggih. Wis para kolo-kolo. Ini kolo terus ya ning sedih. Yes kene. Apa nih? Oh, mboten usah. Wong setengah hafal setengah ora. Ki mojo ngantuk, Pak. Kula mboten badhe dangu soalnya badhe takziah terus badhe kisah luar kota. Ingkang namine wajah, salat niku kabeh gedhe tutup satrul illal wajha wa kaffaiha, kecuali apa? Wajah dan apa-apa. Ini saya kasih dasar dulu. Wajah itu ini, sehingga belakang wajah ini, bawah wajah. Bulu nih, bulu niki boten termasuk wajah. Jenengan ngilu bercermin itu sing katok wajah itu kok bulu nih. Dan ini berarti sing katok. Nah sing niki niku kudu ketutup ra kena ngilu kok. Niki jenengan salat nggih ngaten. Sing kenging kebuka wajah, mboten kenging mangke mekenane blesdrong ngantos dugi. Mriki ketinggal mboten nggih. Niki jenengan aturake dhateng ibu-ibuke bapak nggih. Nggih, mangke ta mriku nyuwun jane niki salat, mangke niki tawaf nggih sami, tawaf kaliyan salat niku sami mangke aurate ngaten niku. Karena sholat kan pripayane sholat, ya sholat padha dengan sholat ora kae wis biasa wis hafal ora. Ya, sami ya aja. Nah, jadi itu mereka nggih. Epek-epek. Nah niki epek-epek kafai. Epek-epek niku niki ingkang ketinggalan niki nggih. Sing putih niku epek. Dene kok epek-epek jenengan niku kok ireng ya tetep darane epek. Wong sedina macul 7 jam niku umpama kan. Nah, sedina kan 24 jam. Macul 7 jam epek-epek kantil ireng tetep iku epek. Asal ditempel ke ngeten niku mboten ketinggal niku namanya epek. Nggih.
Jadi iki mangke niki jenengan ngeten niki tutup ngeten niku berarti efek sing ngandhape sing niku mboten efek. Niki kedah ketutup nek salat ibu niki kedah ketutup sinten wis bon. Pun kertas efek nggih, efek karo wajah niku urusane ngeten. Mun jenengan buka halaman ingkang kados bau niku. Halaman 4 Bapak Ibu sedaya, buku manasik ingkang riyen pun nate diparingi, niki mboten diparingi melih. Nggih. Terus buku panduan manasik ingkang diasta dinuslihake, rumiyin pun nate diparingi, berarti niki mboten diparingi. Ngapunten. nggih. Terus wis pindah kok Bapak Ibu diparingi. Lah kok ical tumbas maneh bayar malih niku saged ya. Gitu. Dari kan bayar sekian angsal buku manasik angsal niki. Saat ini kok nyuwun malih nggih mangke bayar malih bukune tok gitu. Cara wudu miturut madhab Hanafi. Air yang boleh digunakan untuk berwudu. Sampun panggih Bapak nggih. Toya sing saged dipun gunakan, maksudnya saged iku ingkang sah. Nggih, ingkang sah. Bukan kalau saged itu semua air bisa, tapi toya ingkang sah digunakan untuk berwudu madhab Hanafi. Niki siji air mutlak. Air mutlak, boten air muqayyad, tapi air mutlak. Dipun perinci itu mriki setunggal air yang mengalir atau mancur ketika digunakan. Ya. Air itu tidak najis, ya kan? Mili, ya kan? Air yang mengalir atau mancur ketika digunakan. Sampun pagi derek. Niki wonten buku kula istilah kita benten iki ya. Yang mengalir atau mancur ketika digunakan, ya. Ini maksudnya air yang mutlak, bukan muqayyad. Kedua, air yang tidak berubah, baik berubah warnanya maupun berubah baunya. Sami kalian Syafi'i, airnya betul-betul tidak berubah, ya kan? Satu. Ini nanti bedanya kalau Imam Hanafi, ya kan, sedikit, ya kan, iya tetap nggak boleh. Berubah banyak juga tetap nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i kan berubah banyak, tidak baunya tidak boleh. Asal seperti kita mandi di lautan itu boleh, kita mandi di air karena mengalir dulu boleh. Kalau ini air yang tidak berubah. Yang ketiga, air yang berubah hanya salah satu sifatnya oleh benda suci. Jadi airnya hanya berubah satu sifatnya. Ada sifat itu apa? Warnanya, baunya, kemudian launuhu wa baunya, wa ta'muhu wa rihuhu, ya kan? Rasanya, baunya dan warna. Kalau hanya berubah satu saja masih boleh. Air yang berubah hanya salah satu sifatnya oleh benda suci. Ini baru airnya. Makanya air yang suci itu bagaimana enaknya di sana? Dikatakan di sini air yang mengalir. Itu hanya istilah ya, air yang mengalir, ya kan? Jadi sebetulnya air mutlak itu air yang tidak berubah, itu air mutlak sudah. Air yang berubah hanya salah satu sifatnya, itu air mutlak menurut Imam Hanafi. Beda nanti dengan Imam Syafi'i. Air yang tidak boleh dipergunakan untuk berwudu, ini yang penting, ya kan? Air najis. Bagaimana air najis definisi menurut Imam Hanafi? Air mengalir yang kejatuhan najis dan berubah, ya kan? Kejatuhan najis dan berubah, mau banyak mau sedikit, asal itu berubah, itu tetap disebut air yang tidak boleh
digunakan kan disebut air najis. Kalau banyak kayak di sungai, kamu kan bodoh apa? Kemudian banjir banyak ngalir, semua ngalir, ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak boleh. Air tenang, harus lagi ya, air yang tidak boleh digunakan air tenang. Sekalipun banyak, air tenang sekalipun banyak. Kalau Imam Syafi'i banyak 2 kolak khamsum mi'ati ridlin, ada 500 kati, banyak gitu kan, tenang boleh untuk wudu. Jadi kalau Anda punya apa? Kolam ya kan, kemudian untuk wudu asal itu lebih dari 2 kolak 500 kati ala Baghdad, itu berarti air boleh untuk wudu. Kalau ini nggak boleh, air tenang, tidak mengalir sekalipun banyak. Nah, yang banyak sekali bagaimana? Ada kaul mengatakan kalau dicemplungi banyu, dicemplungin apa? Batu, kok masih gerak di sana, ya kan? Itu masih dianggap belum banyak, Pak. Ya kan? Kalau Imam Syafi'i hanya batasannya khamsum mi'ati ridlin, 500 kati, ya kan? Lebih dari itu disebut banyak. Kalau Imam Hanafi, kalau air itu dicemplung itu masih gerak ombak, ya kan? Masih gerak ombak. Itu berarti itulah, ya kan? Yang disebutnya itu yang sudah tenang betul, yaitu baru nggak apa-apa. Kayak laut itu. Tapi kalau dicemplungi, kemudian masih gerak, kira-kira berapa meter Pak geraknya itu? Ya kan? Itu yang masih belum bisa dipakai. Makanya kesepakatannya itu ditulis yang penting air itu mengalir. Dari situlah muncul air itu mengalir. Mengalir kan tidak membicarakan itu tenang atau tidak tenang, ya kan? Mengalir itu sedikit mengalir nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah di Saudi itu kebanyakan air itu mengalir. Pakai keran semua. Ada nggak di masjid tidak pakai keran? Wonten Pak Iwai, di Masjid Nabawi nggak pakai keran? Nggak ada ya, pakai keran semua. Di Mekah juga pakai keran. Artinya itu mengalir. Sebab kalau tidak mengalir, tenang itu berat. Tentang syaratnya tenang itu kan, air tenang itu nggak boleh. Walaupun air tenang nggak boleh, ya kan? Nah, kalau banyak kayak segoro itu ya boleh, tapi batasnya itu loh, batasnya luasnya air itu berat. Kalau mengalir sekecil apapun boleh untuk. Jadi air yang di kolam di sini itu nggak bisa kalau untuk tapi kalau ngalir bisa. Alhamdulillah di sana itu kebanyakan mengalir apa itu, ya kan? Termasuk panjenengan yang mengalir saja ikut orang lain gitu kan. Ya kita bisa. Yang kedua, dan ini saya bandingkan ya, buku itu hampir sama. Air yang tidak boleh digunakan lagi air mustakmal. Ya. Air mustakmal yaitu air tenang yang sudah dipakai untuk wudu. Air mustakmal yaitu air tenang yang sudah dipakai untuk wudu. Jadi kalau Anda sholat, kada wudu, kemudian airnya sudah dipakai, maka itu tidak boleh disebut air mustakmal. Ya kan? Di sini pun Syafi'i pun sama, kalau mustakmal itu, ya kan, tohirun mutahhirun apa? Tohirun mutahhirun makruhun ya, Pak ya. Mustakmal itu tohirun mutahhir makruh ya. Makruh apa nggak boleh? Nggak boleh. Ya kan, tohirun ghairu mutahhir atau air najis atau air mustakmal itu nggak boleh. Sama, ya kan, sama antara apa? Syafi'i dengan Hanafi, ya kan. Nah kalau mau bahas ini, kalau dibahas saya kadang sampai membahas, ya kan. Kalau
air itu sudah dipakai di sini, kemudian direwel ke sini, itu mustamal apa tidak? Itu bahasan. Ada yang mengatakan itu belum mustamal karena belum dipakai untuk merata. Kan ada ya kan? Dengan truk ya truk coba ya. Truk itu kan air sudah di sini lagi. Dengan geser ke sini itu di sininya itu mustamal apa tidak? Ya. Jangan pakai kaul yang sah mawon boleh ya kan, karena kalau itu dipakai nggak sah kan repot. Jadi kalau sini basuh lagi kan repot Pak, nggak bisa ditarik. Tapi kalau jangan pakai di sini kemudian airnya jatuh ke bawah, jangan pakai sini, ya itu yang nggak boleh, karena bukan satu aqda. Paham Ibu ya? Habis wudu biar ngirit wudu, kalau ini pasang badan gitu kan, habis itu jatuh sini, habis dari sini terus diginikan, itu tidak boleh karena itu mustah. Walaupun masih itu kakinya kamu, badan kamu, batuk kamu, tapi tidak boleh. Tapi kalau hanya apa? Sini semua itu boleh. Itulah yang disebut mustamal. Pokoknya gampangnya itu yang sudah dipakai. Itu air yang digunakan harus tidak mustamal. Tohir mutohir, ya kan? Kemudian fardu wudu. Fardu wudu jenengan amati wonten niate mboten sing kagungan buku. Wonten mboten? Betul nggih? Betul. Nek kita Syafi'i niku kudu ni nawaitul wudu'a tengatine niku ni nawaitul wudu'a li raf'il hadasil akbari asgori ya lillahi jaman cerdas asgori karo akbar ya. Iki malam apa sih nggih? Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori lillahi ta'ala. Tapi niku teng lesan Pak, niat niku di ati. Niat itu di hati. Lesan itu kanggo menuntun kira-kira hati ini mek mantep, mek bisa usul. Jadi lesan itu hanya untuk menuntun. Dibarengkan dengan apa wajah. Ya ini sekaligus kita bandingkan dengan Syafi'i. Biur nawaitul wudu'a li rafi hadasil aswari fardhullahi ta'ala. Kemudian biur, ketika biur itu jenengan niat. Niat wudu ngilangi hadas cilik lillahi ta'ala. Tapi kalau Imam Hanafi tidak usah menggunakan niat, cukup membasuh wajah. Kalau wau matur wajah itu apa? Wajah itu tadi dari tukulnya rambut sampai janggut, kemudian dari telinga kanan ke telinga kiri. Makanya kalau wudu nyun sewu dengan wudu ini yang putra ini gini lah ya gitu. Jangan wudunya wudu sampai naik dewe wudu kok. Nah yang ini itu kenapa ya kan? Nah ini Pak ya. Ini biar ini harus apa? Basah. Ini harus ya gitu ya. Jangan cuma begini ya kan, kayak begini kayak nggak pernah ngaji aja ya kan. Biur selesai ya kan. Gitu. Apalagi ibu-ibu ya kan, isi ono pupur akan tul agak salah gitu kan. Tul nggak sah gitu kan. Itu anak-anak sekolah ini kan repot ya kan, perawanin buka terus hanya yang kelihatan apa wajah, sementara sini ketutupan kerudung nggak kena. Nah itu padahal ini termasuk sininya malah kelihatan, sininya jenggeri kelihatan, malah sininya ketutup ya kan. Apalagi yang ketutup kabeh itu ya kan, wajahnya ketutup semua. Itu tadi malam saya lihat di rest area itu yang tutupan semua kayak ninja itu ya. Oh wudunya tutup buka kayak jendela Pak, buka jendela terus itu katanya yang ahli surga katanya dia. Kalau kita nggak masuk surga tapi dia ahli surga, padahal hanya jadi melongok wudu model
Kalau mau makan mie kelongok lebih di ngisor, do karo manuk. Ya. Itu satu, ya kan? Wajah Anda ingat saya pesan termasuk ketika sholat juga harus demikian. Cari mekeno yang bisa ketutup sininya. Kan? Yang kedua, membasuh dua tangan serta dua siku, ya kan? Membasuh kedua tangan serta kedua siku. Ya, siku udah tahu ya kan batasnya siku ya kan, gitu. Ya kan? Membasuh dua tangan kan kedua siku. Nah, siku ini mboten wonten pripun ya dikira-kira kan, kira-kira kayak punya siku sininya saja depan, ya kan? Nggak punya siku terus juga butuhkan ini itu nggak usah ya. Tangannya nggak ada Pak Yai, berarti kalau Pak ya buatan rusak, kalau dibuka malah mampu kabeh. Ya kan? Jadi yang ini yang normal saja, yang penting yang normal ini ya kan, ini kan yang membasuh dua tangan serta dua wonten sing boten kagungan siku tangan. Nggih wonten ten mriki. Nggih laten mriki kathah mangke sing niku sing sarik-sarik pencuri yang sudah dipotong tangannya itu kata nanti kalau mengusap seperempat kepala dengan Hanafi ini lain lagi nanti Syafi'i. Kalau Syafi'i masku ba'dir ra'si, ngusap sebagian sirah gitu ya. Kalau ini ngusap apa? Seperempat kepala kan? Hampir setengah ini Pak ya. Ada lagi yang begini Pak, kan? Boleh saja. Ya maka saya kalau dulu mau Syafi'i mau Hanafi sempat juga biar kabeh mek adem ya kan, mek adem. Ngusap sebagian rambut masfuh ba'dir ra'si ya, ngusap sebagian kepala atau rambut yang ada di kepala. Lah kalau putri bagaimana? Rambutnya panjang emang kalau dibuka akhirnya hanya yang diusap itu adalah ujung rambut yang panjang dikeluarkan karena ditul ya tidak sah. Karena itu bukan kepala, itu rambut. Bapak ngambune rambut galak usap-usap ora kesah. Jadi sekali lagi mashu ya kan, kalau imam kita Syafi'i mashu ba'dir ra'si. Kalau ini mengusap seperempat kepala. Berarti masih seperempat. Kalau suruh ngusap semua ya begini caranya. Di sini juga ingin semua. Jadi ini diperbanyak saja. Sekarang yang jenengan prakteknya biasanya gimana Pak? Tul apa semua gini? Ya kan? Walah saja juga ya. Mashu ba'dir ra'si kalau ini mashu ra'si, membasuh dua kaki serta kedua mata kaki, ini sama, membasuh dua kaki sampai kepada kedua mata kaki. Makanya di masjid-masjid itu biasanya ada jam khusus begitu wudu nanti kita masuk ke apa? Ke tempat apa? Basuh kaki ya kan. Jadi jangan dihindari Pak, biasanya bapak-bapak itu coba dihindari ya kan, sudah wudu kok nyemplung mana sungkan buang